Selamat malam, Uus. Lepaskan semua formalitas itu, Radit. Apa itu? Apa? Apa? Enggak usah selamat. Siapa lu, Ira Kusno? Ira Kusno moderator debat. Iya kan, itu harus formal gitu, harus Ya kan, maksudnya gitu. lo kan datang ke ini gua, ke talk show gua kan. Jadi gua ya kayak malam Us gitu kan. Ada tapi kan ini penonton YouTube kan bisa mengakses ini kapan aja. Jadi Selamat datang. Selamat datang Us. Iya. Kan formal juga kan konteksnya. Selamat datang, guys. Jadi nggak formal. Kalau nonton cewek? Iya. Gak. Ya sih, bener gitu ya. Ntar feminis ya gitu. Ih, ada. Hidup semuanya salah. Us nih gila loh. Gue kenal lo dari audisi stand up komedi berapa gitu, terus Suci 3 lo keluar pertama, tapi lo salah satu orang yang paling terkenal dan paling banyak jobnya dibanding teman-teman lain. Dan paling banyak masalah. Iya kan? Iya dong. Iya, gue baru mau nanya itu tuh. Nanti ini topiknya adalah menghadapi haters. Menurut lo kenapa lo punya haters? Kenapa lu punya haters? Kenapa lu nggak punya haters? Kenapa gua nggak punya haters? Yeah. Gue punya haters. Gue punya orang yang nggak suka sama gue punya. Iya, tapi tidak sebanyak gue. Padahal kalau misalnya dihitung itu kan harusnya bener nggak? Harusnya lu dengan subscriber lebih banyak, follower lebih banyak, harusnya haters lu lebih banyak dari gua dong. Iya. Iya, cuman gua dengan subscriber jauh dibanding lu, followers dibanding lu. Tapi haters gua lebih banyak. Karena lu berani untuk ngomong sesuatu yang lo pikirin. Iya. Bener nggak? Bener. Lo masalah lo pertama banget, masih inget nggak apa? K-popers. K-popers. Iya. Kenapa tuh? Yang gara-gara gue nge-tweet itu. Gue nge-tweet apa namanya? Konser yang gue bilang gue lebih mending lihat cewek yang pakai baju seksi di tempat dugem daripada lihat cewek berhijab di konser Korea. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Lo mengkontekskan itu sebagai apa gitu? Jadi konteksnya adalah gue pengen ngerasa gue pengen mereka ngerasain apa rasanya jadi perempuan yang dijudge. Karena permasalahan utamanya bukan gue dengan K-popers tapi adalah gue dan pacar gue waktu itu, istri gue sekarang. Iya. Jadi dulu kan bini gue sempet kena narkoba, dunia malam lah kayak gitu-gitu segala macem. Nah gue tuh sudah dengan susah payah gitu, Dit. Gue malam-malam dia diculik sama temennya gitu, nggak tahu ada di mana. Gue ngubek-ngubek klub di Jakarta buat nyari dia di mana. Terus gue pulang juga gue sering dimaki-maki sama dia karena dia semenjak sama gue udah nggak make barang kan gitu. Jadi mulai kayak ada sakau, insecurity segala macem gitu muncul di dia gitu. Terus nggak pede, minder gitu kayak. Apa lu pernah gak sih kayak lu bawa cewek sampai depan lobby mall terus kayak ih banyak orang pulang yuk gitu? Belum pernah kan? Enggak pernah. Iya, gue menemukan itu berkali-kali dengan istri gue. Biasanya gue yang kalau sama Anissa, ih banyak orang. Iya, karena lu masih kecil. Ih banyak orang dewasa gitu. Iya. Terus ya tapi gue mengerti maksud lo. Iya, jadi maksud lo adalah kesel gue kayak kayak gue udah bekerja keras nih gitu untuk satu perempuan yang selama ini gue ngerasa kalau semua karma gue ada di dia gitu. Iya. Tuh gue pengen gue pengen baik sama satu cewek nih gitu yang emang butuh buat disayang gitu. Dan akhirnya dia mau ngebuka hatinya lagi, mau sayang lagi sama orang gitu. Terus gue pulang dari kerja terus tiba-tiba dia ngomong, ayah cewek berhijab udah pasti baik kan gitu. Gue jawab. Itu yang bilang? Kartika. Oh, oke. Udah ayah bunda tuh. Enggak, maksudnya saat itu kan masih pacaran. Maksudnya gue belum bisa lepas dari ini kayak. Lo pacaran udah ayah bunda? Enggak, maksudnya gue enggak lah, gila lu. Itu apaan tuh barusan? Ya gue kelepasan kan, gue udah nikah sekarang. Gue nikah udah 3 tahun, lebih lama dari lu. Sayang gitu. Ya sayang, cewek berhijab udah pasti baik kan gitu. Dia nanya. Gue bilang ya baik gitu. Terus kenapa komentarnya kayak gini gitu. Jadi
Jadi waktu itu gue sempat nggak mau posting cewek gue, Kartika, karena gue takut kayak dengan dia tatoan, terus dia seksi gitu, terus kayak orang-orang ngehina dia. Tapi di satu sisi karena gue tahu backgroundnya dia, ketika gue nggak posting dia, nanti dia mikirnya kayak, oh ada hati yang lu jaga nih gitu. Oh, dia pikirnya ada cewek lain yang lo Iya gitu, dan pekerjaan gue sebagai public figure ya, di TV lah segala macam gitu kayak, dan dia nggak pertama kalinya gitu berhadapan dengan laki-laki yang kerja di industri ini gitu. Terus kayak ya udahlah gue ngambil resiko, gue posting fotonya, dan terus di situ banyak yang hina-hina dia gitu. Oke. Dan lo kesel karena ya kebanyakan yang menghina ya kayak tadi lo bilang. Iya, dan gue ngerasanya kayak hubungan gue dirusak sama orang yang gak ngerti apa-apa soal hubungan gue gitu. Oke. Gitu maksudnya. Iya, gue paham sih. Gue effort udah banyak banget nih Dit gitu. Kayak gue effort udah capek banget gitu ngadepin dia gitu. Plus gue kerja juga gitu. Terus ini ada orang nggak kenal nih, nggak tahu permasalahannya apa di antara gue dan Kartika gitu. Apa yang mau coba gue buat selesaikan, tiba-tiba dijudge gitu aja Kartika gitu kayak. Iya. Itu tapi yang lo tweet sama background yang tadi mungkin orang nggak lihat. Emang gue nggak pengen menyangkut pautkan ini, karena gue tidak ingin terlihat membela pasangan gue gitu. Iya. Karena orang langsung lihatnya, wah ini agama nih, wah ini K-pop nih, wah ini. Iya. Padahal enggak kan? Enggak. Oh, gitu. lu nggak bermaksud untuk ngomongin agama. Enggak. Lu nggak bermaksud untuk menghina K-popers. Enggak ada. Karena gue juga suka K-pop gitu. Gue kayak. Kayak lo emang suka K-pop. Kan? Iya, dan apa ya, dan saat itu kayak pusing tahu Dit, kayak mikirin ini apa sih gitu, dan tweet yang sama pernah gua tweet juga tahun 2011. Dan itu nggak apa-apa. Gitu, dan gua ngerasa kayak lu enak gitu, lu punya tameng, lu punya apa yang menempel dalam diri lu yang melindungi lu gitu. Nah, ya, dan gua memilih untuk sama perempuan yang benar-benar buat karena gue berpikir kayak cewek solehah mah banyak yang mau nikahin. Cewek-cewek bandel, cewek-cewek yang hilang arah ini, siapa yang mau nikahin mereka gitu. Jadi lo yang menikahin? Iya, seenggaknya maksud gue karena pada akhirnya nih cowok-cowok yang baik ini menikahi cewek baik, dan bandelnya mah cewek bandel gitu, ngerti gak? Jadi ini ada sebuah kebandelan yang tidak akan ada habis gitu. Iya gitu. Karena lu udah menderita jadi tambah menderita gitu. Iya. Oke. Dan lu malah mengorbankan cewek baik yang ada di sebelah lu gitu. Dengan embel-embel kelihatan baik gitu, istri yang bisa dibanggakan gitu. Tapi di sisi lain lu bukan sama dia gitu. Lu Iya, gue paham sih. Iya, itu maksud gue kayak, ya kenapa nggak lu cari yang sesuai dengan selera seks lu, sesuai dengan fantasi lu gitu. Kenapa lu menikahi seseorang berdasarkan omongan orang, bukan omongan hati lu sendiri gitu, apa yang lu butuhin. Oke. Tapi ya lu ya, maksudnya gue kenal lu udah lama nih. Maksudnya gue ngelihat lu sebagai orang yang bersikap dan lu nggak takut untuk ngomongin sikap lu. Bener kan? Karena dengan sikap gue itu yang memfilter pertemanan gue gitu. Maksudnya apa tuh? Jadi ibaratnya kalau gue kencan sama cewek, di kencan pertama, ya gue tunjukin siapa gue. Jadi biar gue tahu ada kencan kedua atau kencan ketiga. Jadi nggak harus pura-pura kita menikmati kencan kedua dan kencan ketiga gitu. Iya, karena lu ngomong ke gua waktu lu masih dekat sama Kartika kan, lu bilang kayak gini, ini cewek nggak percaya kalau gue beneran serius, karena lu di TV kan, kalau nggak salah lo kenal dari DM ya atau apa kan, bener. Terus nggak percaya, malah lo tertantang buat ngebuktiin gitu kan. Iya. Tapi lo emang nggak bandel, maksudnya di antara semua cewek yang nge-DM lo, kenapa dia gitu? Maksudnya emang nggak ada yang lain yang lo balesin DM-nya dan lo temuin? Jadi gini, gue bandel Dit. Ya. Gue nggak bandel-bandel banget sih, tapi kayak bandel gitu. Makanya karena gue bandel, gue paham gitu. Gue bandel, cuman gue nggak jahat. Iya. Gitu maksudnya. Kalau katanya Alex kan nakal tapi masih batas wajar gitu. Iya kan? Wajar buat lo. Iya kan gitu. Gak cuma maksud gue pasti kan cewek banyak yang DM. Iya. Lo bandel oke lah lo bandel. Tapi kenapa seriusnya sama Kartika gitu maksud gue? Karena pekerjaan gue sebagai stand up comedian Dit. Gue ada di TV juga. Iya. Gue pernah PDKT berkali-kali dengan orang yang real, bukan dari sosial media dan segala macam gitu. Dan gue tidak pernah sekalipun nanggapin cewek di sosial media. Iya. Karena menurut gue biarkan mereka berfantasi sesuai dengan apa yang mereka suka tentang gue gitu. Gue gak pengen ngerusak itu dengan hal yang
intim kayak gue macarin dia dan segala macam gitu. Iya kan itu persis kayak gue nggak mau pacaran sama orang yang baca buku gue karena dia punya ekspektasi yang beda dari diri gue sebenarnya. Benar. Ya kan dia punya imajinasi yang lain. Nah kenapa lo lakuin itu tapi? Karena gue udah berkali-kali PDKT sama cewek nih. Terus kayak tiap kali gue ajak bercanda gitu kayak udah berapa cewek yang lo gombalin kayak gini. Itu tuh siapa? Ceweknya. Bukan cuma gue doang kan yang sering lu gombalin gini. Terus gue bilang kayak, gue kalau pacaran beneran cuma satu. Gue tuh nggak, kalau pacaran ya satu aja. Tapi kalau nggak pacaran banyak. Kalau nggak pacaran ya bebas lah. Kan selama tidak digembok kan kayak wifi. Kan komitmen. Iya. Kan kalau nggak punya pacar ya kayak wifi. Kalau nggak dikunci, nggak dikasih kata sandi, ya semua bisa masuk gitu. Terus. Terus kayak gue tuh jenuh gitu kayak kok tiap cewek gini mulu gitu kayak ukurannya tuh kayak lu kan artis, lu kan stand up comedian, lu kan suka bercanda gitu. Terus kayak gue pusing, terus juga gue kerjaan padat, waktu PDKT pun sedikit kan gitu. Terus kayak gue lihat tuh DM gue, wah DM gue isinya ngaco sih kayak ada yang ya gue nggak tahu yang mana cewek yang penyakitan. Gue nggak tahu yang mana mau ngejebak gue narkoba. Ya Allah, gue nggak pernah seumur hidup gue ngerasa diri gue tuh ganteng gitu. Tapi cewek itu suka cowok ganteng dan cowok lucu. Nah lo bisa dua-duanya. Karena menurut gue sebagai laki-laki, gue ngerasa lo ganteng. Walaupun agak aneh untuk gue bilang. Cuman ya pasti lo tinggi, lo main basket ya kan. Pasti makanya lo tidak nyaman sekarang. Makanya tiba-tiba pakai hoodie gitu kan. Karena Us kan suka sukanya nggak suka sama cewek berhijab gitu. Makanya lo, karena gue nggak pernah punya, ini off topik dulu ya. Gue nggak pernah punya pacar yang berhijab. Karena gue tau gue nafsuan. Iya, karena segimana pun ini cewek nih, mau banyak yang bilang, dia mah berhijab doang tapi bisa kok. Kan suka ada yang gitu-gitu tuh. Oh, suka ada yang kayak gitu. Ada yang gitu ke gue gitu. Dia berhijab doang tapi bisa kok gitu. Gue bilang, mau gimana pun kondisinya, mau gimana pun dia bisa atau tidak, ketika dia sudah menggunakan syariat ya gue nggak mau, karena gue sadar diri gitu. Iya, karena memakai hijab itu tandanya bahwa gue mau serius nih dengan keyakinan dan agama gue. Nah iya, gitu, maksudnya apapun yang dia lakukan, entah dia nakal atau gimana pun ya gue nggak mau ngerusak itu. Kalau dia nakalnya atas pilihan dia sendiri, nggak masalah. Tapi kan kalau sudah sama cowok kan ini kan pilihan dua orang, persetujuan dua orang kan, dan gue harus setuju kan. Dan gue jadi andil untuk merusak syariatnya dia, bener gak? Bener kan? Karena lo tahu lo pasti nafsu. Iya, ya kan karena gue sadar diri gitu. Iya, oke. Iya. Gue paham logikanya. Dosa kedua setelah syirik adalah munafik, Radit. Iya. Munafik. Iya. Begitu. Iya, gue paham. Iya. Oke. Ya terus akhirnya dari sekian banyak cewek Kartika dan Kartika juga punya pertanyaan yang sama karena lu dulu ceritain ke gue kan, terus lu bilang dia tuh nggak percaya lo kalau gue serius gitu, akhirnya gue nikahin aja gitu kan. Iya, karena kan setiap cewek yang terluka kan berikutnya kan semakin insecure kan, iya kan, dengan backgroundnya Kartika dengan keluarganya broken home, terus dengan masa lalunya dia pernah pakai narkoba, terus juga dia hidup di dunia malam segala macam, semakin banyak insecurity-nya kan, plus efek dia udah nggak make lagi, jadi semakin emosional dan semakin rendah diri orangnya gitu. Terus kayak apa ya, kayak gue mikir kalau bukan sama gue pasti ini cewek disakitin orang gitu, ada perasaan kayak gitu. Tapi apa namanya, kepribadian sosok lo untuk melindungin orang itu memang sudah ada dari dulu atau memang ketika dalam semua relasi itu lo terlihat sebagai sosok yang ingin ngejagain gitu? Karena gue lihat di komunitas pun lo juga kayak gitu kan. Iya. Ada komik yang kenapa lo temenin. Iya. Karena gue sering nonton anime, gue sering nonton film-film Hollywood lah yang action gitu. Tiap kali mereka melakukan sesuatu tuh, Equalizer salah satunya tuh yang ngomong, ngapain sih lu gini gitu baik ke orang gitu, ngapain sih lu ngelindungin orang ini gitu, itu nggak ada gunanya buat lu gitu. Terus? Kalau bukan kita yang ngelakuin dan sadar untuk melakukan itu, terus siapa? Kita nunggu orang ngelakuin itu. Iya. Dan saat
kita nunggu orang ngelakuin itu dan akhirnya nggak ada, misalkan nggak ada, kita cuma bisa ngeluh, padahal kita bisa ngelakuin gitu loh. Iya. Karena yang orang lihat dari lo, Us orangnya kasar, Us orangnya kontroversi, yang orangnya pada hater lo ya. Iya. Tapi kan dibalik itu ya kayak tadi kan, lo datang dengan compassion kan. Karena kita kan selalu berpikiran kalau semua yang baik itu harus berpenampilan baik gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya casingnya harus baik. Nggak gini, nggak tatoan gini. Iya. Ya iya sih ya. Kayak misalkan kayak es krim Konelo. Es krim Konelo. Lu tahu Konelo yang udah patah? Konelo udah patah. Pasti kita temuin di paling bawah. Emang iya? Iya. Oh gitu? Iya. Biasa ditaruh di paling bawah? Enggak, itu awalnya di atas. Oh terus dipindahin? Karena kenapa? Kenapa? Karena orang sudah ngeliat casingnya sudah rusak. Padahal rasa Konelonya mah sama. Iya, padahal tinggal diisap gitu kan? Lu habis ngomong lu suka sama gua lo tadi, Dit. Kenapa lu? Itu ada di salah satu DM gua ada lo yang gitu. Gini, gua lagi makan es krim, terus tiba-tiba, "Bang, itu salah caranya," gitu. Bohong banget lo. Ada. Lo makan es krim Konelo gimana? Gini kan? Dikenyot kan? Gini lah. Lo enggak kan bawahnya patah lo kenyot. Ya atas dulu, Radit. Lu gimana sih lu gitu? Orang kaya enggak dong. Lu gak tahu cara nikmatin Konelo. Enggak dong. Ini es krim. Bawahnya patah. Kalau atasnya dulu lo jilat, dia akan netes ke bawah. Jadi harus lo giniin. Patahnya tuh masih dibungkusnya. Terus kayak ada coklat di bawah Konelo kan. Ketika patah itu nggak coklatnya kepotek semua, masih ada yang satu di dalam yang buat nahan itu. Radit tuh kalau orang-orang miskin itu ngerti loh, Dit. Lu tuh orang kaya tuh lu nggak ngerti. Lu taunya Baskin Robbins. Lu tahu yang es krim yang scoop gitu loh. Kayak kita tahu ya kan, kayak kita tuh tahu scoop tuh kekeran gitu. Scoop apa scoop gitu. Satu scoop, 2 scoop gitu loh. Oh, yang sendoknya bulat. Iya. Itu kan kalau iya, Konelo tuh gitu kayak ya itu maksudnya semua orang tuh ngeliat semua tuh dari casing. Ketika casingnya rusak, berarti dalamnya jelek gitu. Padahal emang enggak kok. Gue tuh selalu ya kalau ke Indomaret, gue tuh beli Konelo yang patah itu. Apaan sih lo? Karena itu udah kejauhan lah. Karena tahu lah lo pengen lihat pengen ngangkat yang nggak kurang baik yang orang nggak lihat. Tapi nggak sampai es krim juga. Cuman itu terapi kecil. Maksudnya apa? Itu terapi kecil untuk diri lu. Itu antibiotik buat diri lu untuk tetap ingat hal-hal kayak gitu. Untuk apa ya? Untuk selalu ingat kalau gue mulai dari hal kecil seperti ini nih, nanti gue mandang manusia bakal lebih besar dibanding ini gitu, ngerti nggak? Oke. Ini kayak cakwe abang-abang nih. Cakwe lemes tuh yang dipajang di etalase tuh. Iya. Itu kan yang digoreng paling pertama, Dit. Oh gitu? Iya, tapi gak pernah dipilih orang. Kalau gue beli cakwe terus abang yang milih, dia gak bakal milih yang itu. Enggak kan, kita pasti kalau misalnya beli cakwe, "Bang, yang anget ya," gitu. Digorengin lagi, iya. Ini orang kaya gak pernah makan cakwe ya? Gue kalau makan cakwe, kan gue pasti minta puput kan? Iya sih. Lu gak pernah langsung ke gerobaknya kan? Ngelihat keringet-keringet abangnya. Ngapain lu beli cakwe? Ngelihat keringet abangnya. Ya itu buat apa gue ngelihat keringet abang-abang cakwe? Gila lu, kayak tidak memberikan kenikmatan apapun sama cakwenya kan? Enggak, tapi lu harus tahu. Maksudnya analogi ini tuh bisa masuk sama orang-orang yang melihat gerobak cakwe gitu. Kalau lu gak pernah melihat gerobak cakwe dan lu beli cakwe yang di mall yang gede-gede gitu, itu enak tau. Ya emang enak. Cakwe Galaxy tau gak? Iya tahu yang gede kan. Gede banget. Tapi lu nggak pernah ngerasain cakwe yang kecil-kecil yang dipakai plastik, kayak plastik bungkus rokok. Cuma segini nih, harganya 1000-an, pakai saus dengan pewarna tekstil. Lu nggak pernah kan? Nah lu kalau ke gerobaknya itu pasti ada di etalase tuh. Iya kan? Yeah. Nah yang di etalase itu adalah cakwe-cakwe yang digoreng paling awal. Tapi nggak pernah dipilih karena apa? Karena kita minta yang perfect gitu. Emang iya ya? Iya gila nih, Radit gak pernah susah hidup lu ya. Iya. Gue nggak pernah dapat cakwe yang letoy. Gue nggak tahu cakwe letoy itu. Tapi lu suka yang anget kan? Gue suka yang anget. Iya, ya itu maksud gue. Cakwe ini yang digoreng pertama, ditaruh di paling depan, buat ya talase dia jualan. Tapi dia tuh nggak pernah dipilih sama orang, itu sebagai contoh aja. Oke, gini ya, ini pertanyaan yang mudah-mudahan tidak membuat gue terlihat sangat-sangat gimana gitu ya. Cuma ini pertanyaan buat lo. Pernikahan itu kan komitmen seumur hidup, ya kan? Mudah-mudahan lo juga nggak tersinggung ya gue nanya ini. Nggak apa-apa. Kenapa lo memutuskan untuk memilih ya
sama seseorang yang menurut lu tadi itu harus ditolong dan dibantuin, ketimbang sama seseorang yang ya udah jadi gitu loh, maksudnya. Kayak pikiran lo kan jadi lebih sedikit bebannya gitu gak sih? Tapi semua ilmu gue selama hidup gak bisa gue terapkan. Untuk ngebantuin orang tadi? Ke istri gue gak bisa menerapkan itu semua. Karena udah jadi atau? Udah jadi. Kita tidak bisa ngasih tahu orang yang full. Maksudnya lo tidak bisa membuat hidup seseorang jadi lebih baik gitu. Dan gue juga jadi tidak lebih baik. Karena terlalu mudah. Ketika gue ngasih tahu ke orang, berarti gue harus sudah merasa diri gue sudah full dong. Makanya gue ngasih tahu ke orang. Nah tapi ketika gue ngeliat Kartika dengan proses hidupnya, ternyata gue juga upgrade gitu. Gue lebih sabar, gue lebih ikhlas. Dan gue itu menarik sih. Dan ketika gue melihat perempuan gitu, kayak bini gue tuh dulu mantan SPG rokok. Mantan SPG rokok. Terus kayak gue sekarang ngeliat SPG rokok nih gitu, tiap meja tuh pasti dia digodain nih. Iya benar sih. Pakai gaple tuh, kiu gitu kan kayak. Iya kan kayak. Iya. Kiu gitu terus kayak. Lagi SPG rokok juga ngomongnya bantuin masa gitu ngomongnya? Iya soalnya kan mereka gak ada target. Iya cuma kan itu jadi ngebuat cowok-cowok juga jadi bantuin apa? Biasanya gitu kan. Ya itu karena kita kurang kesadaran bagaimana menghargai pekerjaan perempuan dan semua laki-laki yang tidak berwawasan dan tidak mengenali perempuan yang seperti dan tidak mencoba untuk mengenali mereka, menganggap mereka semua murahan, diremehin gitu. Nah ketika itu gue pernah sekali gitu kayak digodain nih SPG nih segala macem, terus ke meja gue gitu kayak teman gue nggak godain, mukanya tuh udah kayak gitu, muka SPG-nya. Kayak udah, ya Allah kayak, ya emang kayak udah kali ini kayak ini tuh flirtingan yang keberapa dan yang sama gitu caranya tuh kayak, terus gue bilang kayak, Kak, nih aku beli rokoknya. Sehat-sehat ya Kak gitu. Apapun yang lu perjuangkan di hidup lu, gue respect sama kerjaan lu gitu. Iya. Sehat-sehat ya gitu. Terus kayak aneh deh tuh kayak, kok ada ya kayak gitu? Gitu kayak, Kak, makasih ya kok baik banget gitu. Maksudnya ya gue tahu lu sering diremehin orang. Lu sering, bilang gitu. Terus? Gue tahu lu sering ya dengan cowok-cowok tadi ngeremehin lu karena lu SPG rokok gitu. Ya orang-orang di sini nganggap lu murah gitu. Tapi gue nggak tahu nih apa yang lu perjuangkan. Apa luka di hati lu yang membuat lu memilih untuk pekerjaan ini yang sebenarnya ngebuat lu malah diremehin sama orang-orang gitu. Gue nggak tahu nih perjuangan lu di belakang. Apakah lu punya adik? Iya, dia punya anak atau punya anak atau punya orang tua yang lagi sakit. Gue nggak tahu gitu. Apakah lu merasa kalau di pekerjaan lain yang mungkin lebih mulia, tapi ternyata lu di sana dilecehin juga gitu. Jadi lu memutuskan buat nyari yang gue nggak apa-apa dilecehin, tapi seenggaknya ada profit yang bisa gue kasih yang bisa ngobatin semuanya gitu. Iya. Nggak, maksudnya lo dapat itu karena lo punya. Karena gue ketemu Kartika. Ya lo punya empati itu karena lo tahu ya istri lo dulu juga mantan SPG rokok kan. Iya. Dan lo mungkin melihat cerminan itu di SPG rokok yang lo temuin kan. Iya gitu. Kayak mungkin kalau gue gak ketemu Kartika, gue mungkin masih bercanda begitu gitu. Iya. Tapi SPG rokok itu kan gue di Cito suka nulis tuh ya di Liberica tuh. Beberapa bulan yang lalu sih, tahun lalu sih sebenarnya, suka ada SPG rokok gitu kan. Datang ke meja gue ngobrol, tahu-tahu gue beli 4 bungkus gitu. Kok bisa ya? Maksudnya kayak gue nggak, padahal gue ngerokok juga kagak gitu. Jadi kayak bantuin dong gini-gini, nanti aku dimana. Oh iya kasih. Karena lu lihat value-nya sebagai ngebantu kan. Iya. Karena kasihan dan kasihan itu fondasi, itu foundation of love gitu. Mau gimana pun juga itu foundation of love. Kasihan itu adalah sebuah fondasi dasar dari love unconditionally. Misalkan nih, ada pengemis, orang-orang udah pada bilang nih, jangan ngasih pengemis itu nanti jadi apa? Dia di kampung udah punya rumah, udah punya sawah, udah punya mobil segala macam gitu. Terus nggak usah dikasih gitu. Enggak, gue kasihan. Itu udah ada cinta. Itu foundation of love. Kasihan itu kayak gue nggak mau dikasihanin. Ya lu berarti nggak mau dicintain gitu. Oke. Terus kalau berarti dari perspektif haters ya, ketika lo nge-tweet itu yang sama sekali nggak ngomongin agama, sama sekali nggak ngomongin K-pop, gitu, cuman lo melampiaskan frustrasi lo lah ya, istilahnya ya. Ketika orang nge-hate lo itu, mereka tidak ngelihat itu dari mereka seharusnya berempati juga sama lo. Maksudnya seharusnya pas mereka baca tweet itu, ini kenapa ya? Mungkin kasihan juga kali ya. Gitu ya. Maksudnya itu yang diharapkan itu dong. Iya, gue pengen kayak
ada dialog gitu. Kenapa sih Us lu sampai nge-tweet gini gitu? Apa permasalahan lu gitu? Ketimbang kami K-popers tidak iya, setuju. kayak selama ini kita orang-orang yang bertato, orang-orang yang tidak menggunakan syariat dalam dirinya gitu, dikatain, diremehin segala macam, kita nggak masalah gitu. Tapi kenapa ketika orang yang tidak bertato dan mungkin menggunakan atribut-atribut keagamaan dalam dirinya kita serang gitu, kenapa lu tersinggung gitu? Padahal yang dihina mungkin sama gitu. Dan konteksnya bukan menghina agama kan? Bukan, menghina personal itu aja gitu. Kayak gue nggak mungkin lah gitu. Lu nggak lihat gue udah pakai gitu kayak ya gitu loh, kayak kenapa gitu. Tapi lucunya sampai berapa bulan kemarin nih gue ngelihat masih ada nge-hate lo yang masih ada K-popers yang nge-hate lo. Oh, itu ada. Masih ada loh. Jadi kemarin tuh itu apa ya? Jadi kan gue bikin foto samping-sampingan sama si siapa Baik Dosu ya, siapa sih yang personil BTS lah yang main di Swing Boys. Gue samping-sampingin gitu. Terus sebulan kemudian dari BTS Indo atau apa gitu, pokoknya udah deaktif lah akunnya. Semenjak gue bangtin. Ya karena tidak semua K-popers baik, ada yang bang gitu. Iya, gue tuh musuh gue K-popers bang gitu. Iya. Padahal K-popers yang baik banyak kayak Alfi kan? Banyak. Alfi, iya. Alfi pun bilang langsung gue cariin Us gitu, langsung gue bilang. Jadi K-popers bang ya, yang mau nyerang gue cari lu sekarang lo. Iya. Gimana ceritain dong. Jadi ya gue udah sebulan nih, tiba-tiba dia ngeposting gitu. Ngapain sih ini si botak? Si goblok ngomongnya, si goblok. Dia sosok nyambingin sama personil BTS lah apa segala macam gitu. Dulu aja ngehina K-pop, sekarang cinta K-pop. Terus kayak sejak kapan gue benci K-pop gitu? Gue tuh nggak benci K-pop, gue benci orang-orang kayak lu gitu. Orang-orang di dalam K-pop yang ngebuat image K-pop jadi itu jadi kayak beringasan, agresif, suka nyerang, suka ngebully dan segala macem gitu. Dan lu tahu, yang punya akunnya bencong. Maksudnya apa tuh bencong? Jadi pas gak berapa lama itu tiba-tiba dia nge-live Instagram si yang punya akun ini. Terus ngapain? Gue bilang bang gue gituin aja langsung. Di mana di komen? Iya di komen. Berarti kapital semua tuh. Iya, bang gitu, makanya gue gituin. Lo bilangin apa dia? Bang lu ngomong posting apaan anjing? Gue bilang gitu, kalau emang lu ada masalah sama gue ngobrol sama gue bilang kayak gitu. Gak usah posting kayak gitu, postingan udah lama. Tiba-tiba dia langsung matiin IG live-nya. Tapi kenapa lo bisa bilang dia bencong? Maksudnya karena dia begini-begini, nggak mungkin dong, bro, hey. Gue kalau ngecek selfie nih, gue ngecek rambut nih, ya paling gini, kayak gini gitu, nggak gini, nggak. Ini ketika jari sudah ke belakang telinga, hey Radit, hey. Kita laki-laki tidak pernah melewati batas kuping ini, ya nggak? Gini, ya nggak? Bener nggak? Gini, ya nggak? Gini, nih. Laki nih. Gini apa dong? Radit, padahal rambutnya nggak nyampe sini. Jadi apa yang dituin? Nggak tahu. Iya. Ya cuma kejantanan ini digeser gitu kayak ke belakang telinga gitu, kayak nggak mau dengerin orang gitu dibilangin bencong segala macam, nggak peduli gitu kayak. Tapi lo nggak ada masalah sama bencong dong? Maksudnya orang mau kebanci-bancian tuh hak dia dong. Cuma masalahnya yang ini kebetulan yang nyari masalah sama lo kebetulan kayak gitu. Iya gitu. dan gue kayak ngerasa kayak gila yang lu. Maksud gue, apakah lu siap dengan konsekuensinya? Ini semua bulian, termasuk boykot dan segala macam, gue terima konsekuensinya. Lu yang melakukan hal sama dengan yang gue lakukan gak mau nerima konsekuensinya kan? Iya, gue paham. Iya, gue dapat maksud lo sih. Jadi, iya gitu kayak. Lu dalam posisi untuk didengarkan orang. Iya. Si K-pop satu ini. Lo giring opini banyak orang ini buat nge-hate lo, tapi ketika sebaliknya malah dia kabur gitu. Iya. Dan sekarang nggak tahu orangnya siapa, di mana. Nggak tahu. Tapi kalau gua rasa kalau lo ketemu sama dia nggak lo apa-apain juga sih. Maksudnya lo ajak foto juga kan? Karena gue pernah nggak pernah kayak gue datang marah-marah, nggak pernah gue. Karena gue pernah lihat lo malah nantangin haters lo untuk ketemu dan akhirnya foto bareng. Iya kan? Nggak ada yang datang di IG lo kan? Nggak ada satu orang. 2, 3. Sebenarnya ceritanya banyak sih, cuman nggak semuanya nggak semua gue publish. Nggak lo foto. Nggak gue foto. Apa yang terjadi ketika lo ketemu haters lo? Kan lo tantangin nih. Lo kalau nggak suka sama gue ketemu deh. Iya. Ini diantara semua kontroversi lo ya kan banyak ya, mungkin yang dari bagian K-pop apa segala macam. Tuh lo tantangin aja udah. Iya. Oke, terus apa yang terjadi?
nggak ada yang datang. Waktu itu gue pernah di lapangan basket biasanya gue main gitu kan tuh sepi kan gitu, ada tukang warung-warung doang gitu segala macem. Gue udah bilang gue nggak bawa media, gue nggak bawa polisi, gue nggak bawa siapa-siapa. Kalau lu emang lu jantan gitu, bacot lu itu lebih daripada kuota lu gitu kayak ya kayak nyali sponsor by kuota gitu kayak. Gue pengen tahu nih kalau lu bisa ngomong depan muka gua gitu, lu ngejelek-jelekin bini gua, anak gua depan muka gua, gua tantangin, ayo, gua bilang gitu, gua nggak bakal mukul, gua nggak bakal apa, gua pengen tahu aja. Berani nggak gitu? Iya, gua bilang gitu, berani nggak? Nggak ada satupun. Sampai gua dari jam 10 pagi, Radit, lu bayangin ya gitu, jam 10 pagi apa jam 10 malam. Tapi yang ada itu apa? Gue kayak pernah lihat lo ngepost foto sama hater, tapi gue nggak tahu itu yang mana ya. Jadi gini, pernah kan? Jadi semua itu kayak apaan sih Bang Us nih, kayak hate dibalas dengan hate gitu. Kalau gue hate dengan hate, kayak gue orang Betawi dong, kayak saling hate kan, kayak hate dah gitu kan, hate dah bunyi busek, hate iya juga gitu kan, saling hate kan gitu. Harus ya, harus banget lo keluarin itu ya. Iya kan harus. Terus nggak, gue pernah gitu. Jadi ada yang orang-orang simpatisan lah, gue ngomongnya. Saya berarmy gitu, tapi dia tidak termasuk dalam saya berarmy itu. Simpatisan aja bikin akun kayak gitu-gitu juga. Oke. Dia motong-motong video gue terus kayak disambung-sambungin gitu sama dia. Kebetulan orangnya mau, gue ajakin ketemu. Mau. Lalu apa yang terjadi? Dia ceramahin gue, bla 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 bla. Banyak soalnya ya. Panjang. Bla 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 bla. Ya udah selesai, udah ya. Anggap aja udah kelar. Dan itu nggak masuk kuping gua. Tapi lo berteman jadinya? Enggak. Oh enggak juga? Enggak. Oh, tapi dia nggak kasar depan lo kan? Enggak, tapi ya nyeramahin aja, kayak kesannya tuh kayak dia datang buat nyeramahin gua. Terus gua bilang kayak, "Tar dulu bro, semuanya akan sirna dengan fitnah lu," gua bilang. Karena dia membuat berita bohong soal lu. Iya, gitu. Lu motong-motong video gue, lu menggiring opini orang dengan statement lu, gue bilang kayak gitu. Iya. Tapi Bang, gue akuin gue salah, gue fitnah orang. Tapi Bang, ya tetap aja. Kalau outputnya fitnah ya semua yang lu tahu soal ilmu dan segala macam ya nggak ada bro. Tapi itu yang terjadi di Indonesia menurut gue. Iya. Orang berpikir tujuannya baik, tapi caranya banyak yang salah. Nah, ya nggak, bener nggak? Itu dia, iya. Kan mereka berpikir ini tujuannya baik nih, gua mau gini. Tapi caranya salah-salah terus gitu. Emang kalau menurut gua sih sebenarnya bukan cara yang salah, cuma nggak cocok mungkin. Kalau ya oke. Terus. Udah itu yang lo ketemuin udah. Ya udah, itu kan gua ketemuin kan, terus ternyata di balik haters itu tersimpan banyak sekali masalah hidup gitu. Oh, yang dilampiaskannya ke lu. Iya, gitu dia di sosial media gitu kayak, lu kenapa sih kayak gini, apa permasalahan apa? Pertama dia denial, enggak itu demi saya dan apa yang saya yakini gini-gini. Enggak, masalah lu apa? Gue bilang kayak gitu. Gue waktu gue miskin, sorry Edit, lu nggak pernah soalnya. Waktu gue zaman gue susah, itu gak ngebuat gue berhak untuk jahat sama orang loh. Iya benar dong, iya. Iya kan, gitu kayak apapun alasan gue untuk ngebenci sesuatu dan menghina sesuatu, gue lebih suka kayak, ya udah nggak usah di sosial media, gue kata-katain aja langsung gitu. Gue lebih suka orang yang kayak gitu. Dan kalau di sosial media ngapain kita ngacengin dia, orang nggak bakal didengar juga gitu. Gue mikirnya gitu. Dan gue bukan tipikal orang yang ngehina orang di sosmed gitu ya. Ya buat apa juga gitu maksud gue gitu. Iya, pokoknya itulah gitu. Makanya gue tidak ingin memenjarakan mereka karena gue nggak tahu mereka sedang susah gitu. Oh iya, yang orang yang ceramain gue itu tuh ternyata adanya lagi sakit di rumah sakit dan lagi di penjara di rumah sakit. Kok di penjara di rumah sakit? Oh, karena nggak bisa bayar. Karena nggak bisa bayar gitu. Terus kayak ya udah lu butuh berapa gitu. Jangan bilang lu kasih duit. Gue kasih duit. Ya Allah, capek deh. Ini orang udah ngefitnah lu masih kasih duit juga. Kan kita tidak bisa balasnya dengan hate. Ketika lu mampu buat bantu orang tapi nggak lu bantu kan jadinya dosa. Itu kan juga berlaku dengan istri gue. Waktu itu istri gue yang minta bantuan ke gue, tolong lepasin gue dari lingkungan gue. Terus karena gue punya uangnya buat nge-provide dia, terus juga gue punya mentalnya buat ngadepin dia, ya kalau gue nggak bantu dia ya gue jadi dosa dong gitu. Tapi lo sekarang nggak relatif aman ya? Maksudnya hidup lo fine aja kan? Iya, jadi lebih satu hal yang mungkin nggak pernah mislek ya dari karir gue ya, gue nggak pernah menjelaskan siapa diri gue sih, Dit. Maksudnya apa tuh? Jadi kayak
gue tuh selama ini tidak pernah, bahkan di stand up pun gue tidak pernah kan kayak bawa keluarga gue, bener gak sih? Stand up lo kan sangat-sangat ini ya, personal ya. Iya, sumber dari segala jokes receh zaman sekarang, dagelan, gitu, receh. Lo gitu. juga waktu itu marah-marah lo sama dagelan. Iya karena, iya kan? Gue inget tuh. iya gue gitu. Karena ada satu joke lo yang katanya di repost ya atau iya, ada yang dijadiin kuis sama salah satu brand gitu. Iya. Terus jadi ya intinya apa ya, kayak gue tuh nggak pernah bawa masalah personal gue karena menurut gue itu tidak penting gitu. Ke stand up lo. Iya, gue tidak pernah bawa keresahan gue karena gue tidak resah dengan hidup gue. Tapi kayak lo banyak keresahan. Iya, ya dibalik kan? Itu kan gitu. Tapi menurut gue kayak udahlah gitu, semua orang juga punya masalah kali gitu. Bukan masalah gue doang yang paling berat gitu. Kayak yaudahlah gue di panggung, lo sebagai penonton kita sama-sama ketawain sesuatu hal yang aneh aja deh gitu. Iya. Sampai pada akhirnya, terus gue kan tidak pernah ngotak-ngatik hidup orang. Iya. Gue tidak pernah apa ya, melarang-larang orang untuk ngapa-ngapain lah, itu bebas lah orang mau ngapain gitu. Sampai suatu ketika gue milih buat bareng sama Kartika, ya kan? Dengan semua rezeki yang gue dapat dari jokes gue nih, gitu. Gue milih untuk bantuin satu perempuan nih, gitu. Karena gue nggak bisa nolong semua perempuan, tapi seenggaknya gue bisa bantu satu, gitu. Gue mau nolong dia, terus tiba-tiba komentarnya, oh jadi ini perempuan idamannya Uus, murahan banget. Oh cewek kayak gini mah cocoknya mah bukan buat dinikahin, buat dipakai doang, gitu-gitu. Terus gue kayak, bro, gue udah nggak ngikutin ego gue loh untuk nunjukin siapa gue, dan gue pengen bahas-bahas tentang suatu hal yang personal tentang gue gitu. Dan kita pengen kita sama-sama ketawa aja gitu di atas panggung. Tapi lo kok lo iseng sih sama hidup gue gitu. Iya. Cuman dan memang lepas dari semuanya ya, untuk calon istri lo diomongin kayak gitu, itu sih itu kurang ajar banget sih. Iya, dan dia nggak tahu nih cewek lagi kenapa nih, mereka nggak tahu. Iya. Gitu. Mereka cuma lihat bentukannya kayak gimana. Iya gitu. Terus kayak jadi semuanya soal casing, semuanya soal casing. Jadi lo udah banget lah sama casing ini ya. Gua nggak suka casing. Tapi lo hidup di industri yang semuanya pakai casing. Itu gimana tuh? Ya casing gua transparan aja udah. Enggak, lo melihat orang-orangnya gimana? Pasti lo sering dong ngelihat acara TV, lo lihat orangnya, terus di backstage ternyata orangnya beda. Nggak gini, lo boleh benci gua dengan semua sifat gua, attitude gua gitu. Tapi jangan pernah bandingin gua dengan yang lain. Jadi maksudnya? Kayak misalkan gua kena masalah apa gitu ya. Terus dasar artis nggak laku, kontroversial, bla 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 bla. Settingan juga paling itu gue paling nggak suka tuh. Dibilang settingan? Iya. Apa? Semua kasus gue yang gue utarakan dari dalam lubuk hati gue dibilang settingan. Supaya rame, supaya nama lo naik. Iya. ya gue tuh paling benci kalau tuh gue tuh dibandingkan gitu, kayak, dan dibandingkan dengan orang yang gue tahu. Terus lu ini ikutin dong si ini gitu. Dan gue tahu si itu aslinya dia. Aslinya gitu. Terus lo ikutin si artis A. Nggak taunya lo tahu separah-parahnya dia. Iya, terus kayak lu tuh jangan suka gini deh gitu. Lu tuh public figure gitu. Contoh dong si ini. Gue bilang gitu. Enggak. Dia aslinya nggak seperti yang lo lihat. Gue langsung pulang lo ke rumah lo gitu. Gue sama bini gue lo gitu. Gak kayak dia gitu. Jadi ada banyak artis-artis yang tampangnya family man sebenarnya gitu kayak. Dan sering dibandingin sama lo. Iya, contoh mereka. Iya, terus gue kayak gue bilang gini. Gue sampai bilang gini deh. Mending lu jangan ngomong kayak gitu. Gue bilang gitu. Lu hina gue boleh, tapi jangan bandingkan gue dengan yang lain, karena lu belum tentu tahu dia gitu. Gue bilang gitu kan. Lu yang nggak tahu siapa dia, ya Allah, padahal dia nggak tahu, dia bukan siapa-siapa. Ya padahal lu kerja bareng dia apa segala pas. Bukan. Oh bukan. Gue bilang lu kenal sama dia, lu kerja sama dia. Enggak ya. Gue lihat semua video-videonya dia. Ya Allah. Enggak, maksudnya lu kan pernah kerja sama dia.
Lo tahu di backstage kayak gimana gitu kan maksudnya. Dia kan tidak gitu kan. Iya, maksud gue apa apa nanya video-videonya. Iya, gue nanya sama dia, emang lu kenal? Lu keluarganya dia atau gimana gitu? Enggak, gue langsung sendirian dit, gue kayak. Iya. Lu terus lu menilainya dari mana? Lu menilai dia baiknya dari mana? Yang lo lihat itu fantasi kan? Maksudnya yang penontonnya tuh fantasi. Iya, kan? Dan itu juga kenapa gua membubarkan fanbase gua waktu pertama awal gua. Lo punya fanbase? Awalnya punya, Radit. Apa namanya? Uus Capcus. Dulu pernah. Kenapa namanya Uus Capcus? Karena itu dulu nama akun Twitter gua. Oh iya dulu ya, sebelum Uus biasa aja ya? Iya, sebelum Uus _ ada Uus Capcus, karena gak kepake mereka yang pakai. Udah gue bilang terserah deh, gue bilang gitu. Jadi ya Capcus beneran? Iya. Capcus jadi biasa aja gitu ya. Males gitu. Ya gue bubarin fanbase gue karena itu, Dit. Iya. Karena gue gak pengen lu berfantasi tentang sesuatu hal tentang gue yang lu lihat dari sosial media, dari glimpse of entertainment ini gitu, terus lu jadi bisa menyimpulkan tentang siapa gua gitu. Gua paling nggak bisa sih di industri entertainment sih, gua paling nggak bisa sih. Maksudnya gua anaknya antisosial banget dan sangat introvert ya. Ya gua tahu. Iya kan. Aduh, baru tahu deh gua tadi introvert. Dan untuk ada di luar dan dikenali orang tuh gua agak susah gitu. Maksudnya gua agak aduh nggak nyaman gitu. Iya. Apalagi nongkrong sama orang-orang yang kita tahu beda antara yang dia tampilkan dengan aslinya. Tapi lu masih berkawan kan? Maksudnya lu masih tahan gitu. Karena tidak semua, jadi yang ngebuat gue bertahan sampai sekarang adalah karena tidak semua orang yang ada di industri itu brengsek. Ya. Dan tidak semua seniman itu menyenangkan gitu. Gue kayak ini harus balance dong gitu. Di industri juga gue bilang brengsek semua, enggak, ada yang baik dan tapi nggak mau bersuara aja gitu. Ada yang real tetap real, tapi nggak nunjukin semua kulitnya aja gitu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kayak nggak adil buat gue kalau gue ngejudge mereka semua sama, tidak gitu. Iya. Ya paham sih. Terus lo ngeliat YouTube gimana? Apa? Lihat YouTuber itu gimana? Karena esensi entertainment yang sekarang ya adalah si YouTuber dengan kamera dan penonton. Itu udah nggak ada TV, udah nggak ada PH, udah nggak ada apa. Jadi yang lo lihat adalah dia dan banyak yang bukan dia. Iya. Paham gak maksud gue? Iya. Banyak yang memang bukan dia, banyak yang gimmick, banyak yang settingan, yang diilusikan sebagai sebuah kenyataan gitu. Itu gimana? Lo sebagai yang orang yang juga punya YouTube, apa nggak apa-apa atau? Yang nggak tahu sih, kalau gue lihat ya, lu aja berkembang kok, lu dulu juga begitu. Kayak tadi lo di sini lo bilang Radit udah mulai grow ya. Iya. Apa? Karena gue sering ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, karena deep talk gini. Iya. Deep talk itu hal yang nggak bisa dilakuin semua orang, gitu. Iya. Dan banyak yang sebelum datang ke lokasi gitu yang ntar jangan ngomongin ini ya, ntar jangan ngomongin ini ya gitu. Dan kayak lu bikin kayak gini dengan semua hal yang tidak disiapkan, bahkan gitu ya, sebelum masuk aja kayak terus gue gak mau ngobrol sama lu dulu, gue pengen kita langsung ngobrol di dalam aja gitu kan. Iya lo pengen ngobrol gitu kan. Tadi gue bilang gitu. Iya kan gitu ya, gue ngerasa kalau wah ini sangat apa ya, sangat jujur. Maksud gue kayak ini adalah salah satu cara mengcounter teman-teman kita di luar sana yang pura-pura baik depan kamera. Karena suatu saat kita dibilang brengsek nih, orang nggak kaget gitu. Iya. Oh si Uus gini kayak Uus memang begini orangnya, ngerti nggak gitu. Tapi seseorang dengan predikat baik gitu religius gitu, ya kan? Iya, terus tiba-tiba kepergok ngapain gitu, kayak tidak mungkin ini gitu. Iya. Terus harus bohong gitu. Sedangkan bohong tidak bisa dilakukan sendiri, jujur bisa dilakukan sendiri, bro. Iya. Bohong tuh harus butuh 2 orang atau lebih gitu. Iya. Jadi gini ceritanya, gue tuh ini semua jebakan. Itu bakal kelihatan lah gitu cangkang-cangkangnya, dan pada akhirnya pun orang-orang itu pun akan memilih untuk kayak udah gue kayak harus jujur deh. Kenapa gak dari awal gitu? Kenapa lo harus ditunggu ditegur dulu gitu? Gara-gara gue boleh ngomong satu hal gak? Ngomong. Gue benci banget sama Kenapa emang? Gak tahu semenjak dia kasus dia
Tuh gue kayak ya udah sih akuin aja gitu. Karena itu muka lu gitu. Ngerti gak sih? Udahlah gak usah bohong gitu. Udah gitu. Orang artis-artis yang kayak begini nih yang ngebuat gua tuh yang mau jujur jadi susah. Ngerti gak sih lu? Iya. Gitu kayak gua waktu gua nge-tweet. Tapi kan kita gak pernah tahu kenyataannya kayak gimana. Ya cuman kalau dari dia bilang kan ya emang enggak gitu. Iya tahu. Cuman kan itu dia. Di foto itu dia kan. Ya akui saja itu foto gue gitu. Tapi ketika orangnya kalaupun dia kita nggak tahu kan. Ketika orangnya bilang itu bukan gue, emang lu nggak bisa percaya kalau itu bukan dia? Ya itu, Bin, lu terlalu cari aman ya. Bukan. Gue mencari, gue melihat dari perspektifnya. Karena lu kan mempunyai keyakinan kalau itu dia. Ya itu emang itu dia gitu. Apalagi yang membuat itu bukan dia. Apa? Misalnya nih, ternyata badannya diedit. bukan. Itu apa sih, video ya? Atau sih? Ada video, ada foto. Lu mau lihat yang mana? Hah? Audionya ada juga di video itu. Apa lu mau bukti apa lu? Ini harus gua sensor nama-namanya karena kalau orangnya nggak terima, lu bisa kena UU ITE lu. Ya nggak apa-apa kan, maksudnya kan lu bilang dari awal juga omongin aja semuanya gitu. Terus sekarang jadi salah gua. Enggak dong, Us. Gila lu kayak ayo free speech pas lu dikatain tar dulu gitu kayak. Bukan, ya kan ngomongin. Lu kayak amandemen lu. Enggak kan gua tadi bilang, lo ngomongin apa yang mau ngomongin. Tapi nanti bagian yang mau kita potong atau mau kita sensor. Ya itu gua ngerti, gua juga punya YouTube kali Dit. Cuman kalau tadi itu bahaya menurut gua. Ya nggak apa-apa ini. Ini pendengar YouTube dan pendengar di Spotify pasti. Gini Dit, karena yang penting itu orang di depan gua bukan orang yang nonton anjing. Oh iya. Circle gua terdekat adalah yang paling penting menurut gua. Berarti lo nggak apa-apa kalau tiba-tiba dia nggak terima terus. Nggak apa-apa. Masa? Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting kebenaran itu sampai. Tapi kalau itu disensor nggak masalah. Nggak masalah. Ya, nggak maksud gue gitu loh. Jadi kayak kalau ada sesuatu hal yang emang itu sudah terjadi dan ya admit it lah gitu. Ya jujur aja, ya udah itu gue gitu, dan biarkan proses hidup yang akan membentuk lu lagi gitu. Kenapa lu takut banget miskin? Kenapa lu takut banget lu gak ada kerjaan gitu? Kenapa percaya banget sama image dan lain-lain gitu? Iya gitu. Gue mau ngomong satu hal sih. Jadi gue itu tahun ini kan kemarin gue lapor SPT nih, bayar pajak apa segala macem. Terus gue ngelihat gue udah bisa pensiun dari mulai tahun ini. Jadi gue udah punya kebebasan untuk melakukan apapun tanpa gue takut. Bahwa pada awalnya dulu gue mikirin persis yang kayak lo bilang, ntar nih efeknya ke kerjaan gak ya, apa segala macam gitu. Lo mungkin gak mikirin ya, tapi gue pada saat itu masih mikir gitu. Gue masih mikirin kok. Ya terus tapi ini gue dulu ya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk bikin kayak gini, ngobrol sama orang sebebas-bebasnya tanpa takut untuk dipersekusi atau berimbas kemana-mana. Adalah salah satunya karena gue udah punya keamanan finansial gitu. Siap. Nah lu tadi kan lu ngomongin soal lu masih takut. Batasnya sampai mana? Kan dengan lu bikin kontroversi segini banyak kan pasti imbasnya ke kerjaan lu. Satu hal yang pasti, semua orang yang nge-hate gue tuh kan semuanya bertamai dengan semua hal dengan religius ya. Semuanya, hampir gue gak bilang semua, hampir semuanya gitu. Entah dari aurat ke hidup tuh harus gini ke, public figure tuh harus gini ke gitu, kayak apa ya, kadang-kadang gue suka berpikiran kayak ini kerjaan nih gitu. Gue rela nih buat ngasih tahu ke orang bagaimana siapa gue dan bagaimana di mana gue berdiri gitu. Demi apa? Biar lu tidak menyembah fake idol gitu. Biar karena itu penting buat gua. Oke. Karena itu penting dibanding kerjaan kadang-kadang gitu. Oke. Jadi maksud lo ini adalah soal lu jujur kan? Iya gitu. Lo nggak bisa tidak jujur demi duit. Nggak bisa. Ya kan? Maksud gua kayak kalau seandainya gimmick di OVJ lah segala macam gitu. Karena di belakangnya dijelaskan ini tuh kita ngeprank ini loh gini-gini gitu. Imbasnya itu adalah ketika orang gitu begitu menggebu-gebu emosional terhadap apa yang dia tonton gitu, dan menganggap itu hal yang sangat real gitu, dan itu berimbas ke kehidupan dia gitu. Dan ternyata itu bohongan gitu. Itu
Jadi jadi orang yang susah percaya sama orang nantinya gitu. Iya, gue ngerti sih. Ngerti kan iya, gitu. Iya, ya mendingan gue dari awal gue kasih tahu siapa gue gitu. Toh misalnya gue pengen gampang growing apa segala macam, ada caranya Dit gitu. Iya. Tapi lu sangat ini kalau gue lihat ya, lu tuh orang yang sangat percaya sama kejujuran. Ya kan? Semuanya real apa adanya lo kasih lihat. Tapi lo hidup di industri, kita ngomongin TV lah, yang seringkali difabrikasi, fabricated gitu, dibedakin lah dibedakin, gitu. Itu membuat lo bermasalah nggak sama stasiun TV kah, sama programming kah, sama host yang lain kah? Banyak. Pernah ada apa lo? Kalau ngomong sama gue langsung sih jarang ya. Orang-orang kayak gini ya gitu, pasti di belakang. Tapi kok lo tahu kalau ngomong ini di belakang? Karena sampai. Misalnya apa? Ngomongin di belakang nih. Terus lu tuh jangan gini dari siapa? Gimana? Hah? Gimana? Lu tuh jangan suka steal the show. Apa tuh maksudnya? Kalau jangan pengen ngelucu sendiri. Jangan lebih lucu atau jangan pengen lucu? Gua nggak tahu ya. Gitu kayak tugas gua gini. Gua kerja tuh seporsi gue aja, gue tuh nggak pengen lebih lucu dari siapapun, Dit. Iya. Dan itu gue tegaskan ke program manapun. Lo nggak pengen lebih lucu dari siapapun? Enggak, apapun yang bisa gue kerjakan, apapun porsi gue kerjakan maksimal, setotal gue. Gitu. Buat program bukan buat gue. Buat lo dibayar kan? Iya. Terus tiba-tiba, lu jangan ngejokes gini dong. Lah, kan lu nge-hire gue karena ini. Ya soalnya si ini nggak suka nih. Lo ngejokes gini. Nah, maksudnya gimana? Karena yang lain nggak suka lo ngejokes gini. Kenapa nggak suka? Nggak tahu. Karena lucu atau karena apa sih? Nggak tahu. Terus. Ya itu juga udah dari omongan orang kan kita juga nggak tahu. Udah di apa namanya? Udah di redamnya di emphasize-nya di turunin. Kita udah nggak tahu gitu. Terus gue bilang kayak, lalu kan nge-hire gue karena gue gini. Gue bilang gitu. Dan gue ngelakuin posisi gue itu semampu gue loh. Iya. Dan gue tidak pernah mengeluhkan orang ini bla bla bla, enggak loh. Karena yang gue jaga di sini tuh program bukan gue bilang gitu. Gue mah sayang sama program, gue sayang sama semuanya gitu. Gue tuh pengen kerja tuh ya di belakang panggung gini, di luar panggung juga gini gitu. Kayak gue sama lu nih, di belakang panggung gue ngobrol sama lu nih. Ketika gue di depan panggung gue bercanda gitu ya emang kita temenan gitu, ngerti gak sih? Iya. Gak ada hubungannya dengan karir, gak ada hubungannya dengan gue benci sama lu apa segala, gak ada hubungannya sama itu gitu. Hubungannya cuma dua orang yang kebetulan temenan dan kebetulan di satu program yang sama dan bekerja sama gitu loh. Iya. Tapi karena kita nggak tahu nih industri itu udah sebobrok apa nih, udah sebusuk apa gitu sampai teman itu jadi title bukan hal yang lu lakuin lagi gitu. Maksudnya apa tuh? Jadi tuh teman tuh sekedar kayak Uus tuh temenan sama si ini nih karena satu program gitu. Oh, karena satu frame. Satu frame gitu, tapi nggak lu lakuin sebagai teman gitu. Tapi gue ngeliat lu nggak punya temen yang dari TV, sinetron atau film. Maksud gue, ya temen lu stand up comedian kan? Ada ada. Maksudnya lu nggak pernah nongkrong. Maksudnya gue liat IG lu nggak pernah nongkrong. Masih. Cuman kan karena gue takutnya kayak karena gue banyak haters gitu. Gue takut kayak ini temen gue nih ke bawah gitu. Masa sih kayak gitu? Iya. Oh jadi ada yang bilang kayak gitu atau? Sampai pernah ada kayak artis gitu yang lagi Insta story, terus ada gue di delete. Gak mungkin dong. Ada segitu penting ya image, bro. Jadi dia IG story, dia lebih mentingin orang-orang yang nggak kenal sama dia dibanding dengan orang yang kerja sama dia dan tahu siapa dia dan kita pernah ngobrol bareng gitu loh kayak. Really, kayak. Oh jadi yang di luar sana tuh yang nggak tahu lu siapa lu tuh lebih penting dibanding gua yang ngerti lu dan kita jalan bareng, kita ngobrol bareng, kita deep talk bareng terus. Oh ternyata deep talk lu tuh gitu. Ternyata deep talk lu tuh cuma kayak acting aja gitu kayak. Oh Us tuh sukanya ngomongan yang deep nih. Karena gua di TV kan. Gua tahu nih cara ngegiringnya gitu. Jadi bahkan pun pertemanan difabrikasi. Jadi nggak cuma di panggung doang, mengerikan juga ya. Iya dan apa ya? Dan gue di situ sebagai kontender gue sebagai anak baru di situ. Dan sedangkan sebagai anak baru lo harus nurut. Gue turutin semua mau lo apa gitu. Tapi tolong kasih gue satu hal yang pasti. Kita temenan atau enggak gitu.
Jangan udah mah gue di sini diomelin, share jelek gue yang kena, share bagus gue nggak pernah disebut nama gue. Kalau ada masalah ujung-ujungnya gue terus gitu, terus kayak gue bisa nih bertahan dengan semuanya nih. Tapi tolong nih kita temenan atau enggak nih gitu. Itu yang harus gue yakinin biar gue tahu siapa penjahatnya gitu. Bener nggak? Kalau gini kan jadi gue nggak bisa susun sama teman gue sendiri, bener nggak? Iya. Tapi dan apa salahnya ya untuk ngomong langsung ya? Ngerti nggak maksud gue? Ya itu dia. Iya nggak sih? Lu tahu nggak? Gue pernah ngomong langsung sama orang yang lu curigai sebagai. Iya. Terus dia bilang nggak apa-apa kok, nggak pernah ada masalah apa-apa kok. Itu kru aja kali yang salah nanggep. Oh takut dia. Maksudnya dia takut berhadapan gitu. Kalau teman-teman gue yang real sama kayak gue nih. Bro kenapa bro gini-gini? Jadi gini gini aja gue langsung buka aja sama lu ya. Gitu langsung gitu. Dan gak ada masalah. Gak ada masalah gue langsung. Oke siap bang, siap. Oke. Oh yaudah deal ya. Jadi gini nih masalahnya di sini. Selesai ya bang ya. Oke. Selesai. Sampai sekarang temenan gue. Beneran temen ya, bukan title. Temen tuh bukan title ya. Emang bener-bener kita lakukan sebagai teman ya. Gue pernah lihat lu ngomongin ini soal G ya. Bener gak sih? Lu sempat ada ketidaksukaan sama G Pamungkas kan? Iya. Karena ada gosipnya dia apa segala macam pas di komunitas Bandung. Tapi kalau lu nggak suka sama orang, lu apa ini? Lu konfirmasi kah? Ya gue sampai langsung aja ke orangnya. Oke. Dan ternyata salah paham. Iya, kalau dulu gue masih suka ngomongin di belakang tuh, dan ternyata semakin banyak masalah di dalam itu. Iya. Dan dari situ gue memutuskan buat kayak ada masalah langsung gue konfrontasi aja biar beres hari itu juga gitu, Dit. Gak nyebar masuk ke kepala orang terus jadi hal baru lagi keluarnya gitu. Mending langsung ketemu kan. Itu pernah gue konfrontasi apa masalahnya apa sih gitu, gue bilang kayak gitu. Terus nggak ngaku? Enggak gitu. Ya udah gue bilang gitu. Terus tiba-tiba ada omong-omongan lagi, emang ini orang gitu udah. Terus akhirnya gimana? Udah aja orang ini udah gitu, udah males aja gue udah. Gue gimana lu nggak bisa jujur lo sama gue lo gitu. Iya. Gila lu, gue bilang gue temen lu nih gitu. Gue jadi kita nyari duit bareng loh. Iya, terus kayak pikiran mereka yang sudah lama di industri itu juga jadi terkontaminasi juga, jadi menganggap semua orang yang di industri itu soal duit, nggak peduli temen, panjat sosial, apa segala macam. Kayak kenapa sih itu gue berkali-kali kayak lu ngajakin gue buat main gitu segala macam gitu, tapi gue bilang Dit, gue YouTube gue belum bikin gitu, gue takut nih ketika lu ajak gue kesini apa segala macam, gue takutnya manjat sama lu gitu. Gue tapi lu kenapa mikirin banget sih? Ya itu karena otak gue sudah teracunnya itu di industri gitu kayak. Dan gue juga nggak mau kayak fans lu gitu yang respect sama lu gitu, tiba-tiba lu sama gue kayak Sius lagi panjat nih. Apalagi kondisinya gue habis jatuh, habis dibotot dan segala macam. Kan, iya gitu kayak wah ini orang pengen naik cepet nih gitu. Pengen nih enggak. Gue selama 2 tahun setelah boykot pun gue masih belum berani kesini, akhirnya gue kesini kan gitu. Iya, karena gue ngerasa kayak gue sudah punya YouTube, gue sudah punya ini juga, gue main dimanapun juga tidak berpengaruh dengan subscriber gue. Gue di situ kayak gue udah punya alibi nih gitu. Kalau misalnya orang bilang kayak orang lo nggak manjat gitu kan? Iya, emang bikin konten aja. Emang temen aja gitu, emang dasarnya teman, karena teman gue bukan title gitu. Teman gue tuh teman yang gue lakukan gitu, dan gue sangat respect dengan lu mungkin orang pertama lah yang gue ngomong mau bilang, gue terakhir tuh gue bilang, Dit, gue kayaknya udah siap nih, gue ke rumah lu nih, gue pengen ngobrol, gue bilang gitu kan. Terus lu bilang, oke, tanggal segini ya Us gitu. Oh yaudah Dit, siap gitu. Gue nunggu kabar dari lu aja. Dan lu bener ngabarin, itu sih gue respect sih, nggak semuanya gitu soalnya. Itu ya ketika orang bilang bakal ngabarin ya ngabarin dong. Maksudnya apa yang akan mereka lakukan selain nggak ngabarin? Dan emang apaan sih lu aneh banget dah. Enggak, jadi kan gue bilang ke rumah gue tanggal segini, ntar gue kabarin. Terus gue kabarin, emang harusnya gimana? Ya semua orang pasti ngabarin. Gimana sih logikanya? Gimana coba? Karena tidak semuanya begitu. Maksudnya apa, basa-basi? Iya, jadi siap gitu, terus gak ada lanjutannya gitu. Kayak gitu, kayak ya udahlah gitu. Gue sih kayak udah, karena gue udah nothing tulus, dia tuh udah kayak paling nggak jadi lah gitu. Maksudnya bini lu juga lagi hamil, lagi mau melahirkan juga kan bulan depan kan. Lagi melahirkan. Iya, terus gue kayak ngobrol lah gitu, kayak ntar aja kali ya, gue bilang gitu. Gak enak juga sama Radit gitu, tiba-tiba lu ngabarin besok ya hari Senin aja jam 7 gitu. Oh ya udah, boleh lah, gue bilang gitu. Wah, respect gue langsung sama lu. Wih, masih inget dia nih gitu. Iya. Ya iyalah, gimana tuh. Cuma sesimpel itu aja. Iya, karena janji doang. Karena karena itu pembedanya gitu.
Pembeda lu dengan yang lain tuh itu gitu. Begitu juga dengan artis-artis yang ini nih. Mau temenan sama gue karena gue ada pembedanya gitu. Itulah yang membuat ya ini berarti temenan asli nih gitu. Dia bisa melihat gue yang orang lain gak lihat. Gue bisa melihat tuh bagaimana orang lain gak lihat gitu loh. Dan itu keep it yourself aja kayak gini. Tapi karena ada kamera jadi orang tahu oh ternyata emang begini pertemanan gitu kayak susah banget sih nemu temen real gitu bang. Gitu. Tapi lu kalau ke temen menurut gue lu sangat-sangat generous ya. Maksudnya gue tahu lu ngasih Dimzi berapa? 30 juta buat jadi opener lo doang. Itu sebelumnya kan karena emang nggak ngasih lah itu karena dia punya utang sama gue. Ya tetap aja kan lu anggapnya lunas kan. Ya, iya sih benar. Terus gara-gara itu pasti banyak yang pengen jadi opener lu. Iya benar. Enggak sih jadi pengen banyak utang sama lu. Jadi kayak apa ya? Jadi mereka tahu itu jadi urban legend loh itu pasti. Iya. Langsung jadi legend pasti. Jadi tiap bahkan bukan anak stand up-nya ya. The part of stand up comedy ya kayak panitia gitu yang ngurus admin gitu. Kalau ada apa-apa jadi ke gua gitu kayak pinjam duit. Iya. Gila loh. Dan enggak pernah yang cetek-cetek loh. Berapa paling banyak dimintain berapa? Enggak, maksudnya bukan masalah kayak besok gue gak bisa makan nih, gue belum minta gopay, enggak pernah ada yang gitu. Oh, langsung yang gue pengen ini. Gue pengen merit nih Us. Iya. Lo ada gocap gak? Kayak ntar dulu. kayak gampang banget ya. Iya gue bilang kayak kalau dulu lu nanya gue gini nih, lu minta bantuan gini karena gue jelas gue ada di OVJ, ada di inbox gitu. Lu bisa lihat lah di mana duit gue berasal gitu. Iya. Tiap hari lagi kan? Tiap hari lagi. Terus gue bilang kayak, nah sekarang nih lu tonton gue di TV udah kagak ada gitu. Iya. Terus lu berdasarkan apa gitu? Gue mau nikah gocap anjir. Berdasarkan apa gitu lu minta gue karena ya yang gue bilang tadi ketika lu baik sama orang yang ngebuat orang kapok untuk baik adalah ini. Iya. Karena ketika sudah dibilang sebagai orang yang suka dermawan dan segala macam tuh, oh langsung, oh ini sini dermawan nih gitu. Ayo ini minta yuk. Iya. Padahal kan niatnya bukan itu tadi. Iya. Niatnya mah yang siapa yang butuh dan gue kebetulan megang duit yang menurut gue tidak menyenggol duit dapur gue gitu. Iya. Tapi gue pernah punya pengalaman di rumah gue ya kan pas gue zaman SD tuh terus ada orang minta-minta datang. Ini gue bukan bandingin Dimzi sama minta-minta ya, maksudnya ini beda gitu. Gue tidak mencoba membuat analogi apapun gitu. Cuman ini pengalaman gue sharing aja. Terus gue kasih 50.000 pada saat itu karena kasihan banget gue sama dia. Besoknya jadi rame banget depan rumah gue ngumpul dia sama teman-teman. Sama kayak ini tukang bunga sama tukang tisu yang di jalan. Kenapa tuh? Oh lu gak pernah nyetir ya soalnya ya, sorry. Jadi gini teman-teman kameramen bunga kenapa? Ya, enggak gue gak mau ngobrol sama lu karena lu gak ngerti ya. Jadi ini teman-teman campers nih ya, nih Fadli sama Tio nih ya. Sama kayak kita kayak lagi nyetir kan. Terus tiba-tiba kak bunga kak buat pacarnya gitu kak, tisu kak belum laku hari ini kita beli satu. Terus nimbrung kan kayak gitu kan. Kalau bunga gue pernah lihat, tapi kalau tisu tuh nggak ada yang jual di jalan, nggak ada orang jual tisu di jalan. Gila, parah kan? Emang nggak ada orang yang jual tisu di jalan. Lu tahu nggak perbedaannya? Mungkin kalau gue dilahirkan seperti lu ya, maksud gue bukan dalam keadaan fisik ya, bukan ya. Maksudnya dalam kondisi keluarga yang mampu, terus finansialnya oke, terus akhirnya lu juga sukses gitu. Mungkin gue juga akan berpikir sama seperti lu. Makanya gue tidak pernah menyalahkan lu. Apaan sih? Berpikir seperti maksudnya kayak berpikir bahwa tidak ada yang jual tisu di pinggir jalan. Bukan. Soal bagaimana lu baru mau berkarir secara lebih lepas ketika ada duitnya. Ketika finansial lu sudah aman. Ya gitu. iya lo orang udah aman gimana dong? Iya karena apa ya, pemikiran lu sama pemikiran gue mungkin bedanya di situ. Karena gue di tempatnya tuh kayak gitu. Jadi outputnya adalah gue pengen jujur aja gitu jadinya. Lo pernah ngerasain sehari nggak makan lah ya, maksudnya gitu kan? Pernah, gue pernah sampai di tahap kayak gue tuh berasal dari kerjaan penyiar radio dan sampingan gue tuh nganter bahan. Nganter bahan distro dari Cigondewa ke Jakarta dibayar cepet bolak-balik di luar duit rokok ya.
Itu sampingan gue, kok gue lagi lapar banget nih, gue ngabarin teman gue, bro ada yang bisa diantar nggak? Gue bilang gitu. Oh bisa nih Us nih bolak-balik, nyampe besok, bisa nggak? Ya udah ayo berangkat gue. MC pinggir jalan yang, ayo DP Honda Beat 500.000 sudah bisa dibawa pulang gitu. Gue mulai dari situ. MC Honda Beat. Iya yang teman-teman kameramen buat Tio, tahu kan ya yang di pinggir-pinggir jalan yang ada di dalam kolbak gitu. Enggak, gua enggak tahu bagian mana yang bener, bagian mana yang ngarang soalnya. Enggak, gua real ini, Enggak dong. Enggak, gua real. Gua mulai dari situ. Yang tisu gua tahu pasti enggak ada. Karena nggak mungkin orang jualan tisu di pinggir jalan. Buat apa orang jualan tisu di pinggir jalan? Lu tahu kan ya. Kalau bunga gue tahu dan gue ngalamin. Gue pernah beliin dulu, gue punya pacar di SMA. Tapi tisu gue nggak pernah ngalamin karena nggak pernah ada orang dalam mobil butuh tisu dan orang jual. Terus dari semua ini ya, terus gue yang dibilang gue yang sok kaya, gue yang dibilang belagu. Ini nih salah satu contohnya. Gue nggak belagu, gue bertanya dengan sangat tulus. Iya, gue tahu. Gue kan, gue paham karena gue pernah merasakan hal itu kan. Gue pernah berada di jalan kan, makanya gue tahu apa yang ada di jalan gitu. Terus gue yang dibilang belagu, songong, so artis, gue gitu. Enggak lu, itu yang gue bilang, suka gue bilang yang pernah bandingin gue sama yang lain. Ini salah satunya, Dit. Ini salah satunya. Lu nggak tahu yang MC Honda Beat yang MC Honda Beat apa? Dia mau jual Honda Beat atau jadi apa? Ada sales, dia mau jual. Ada sales. Jadi kadang-kadang suka ada promo gitu. Di mall. Kadang di mall, kadang di pinggir jalan. Mungkin ya kalau lu kan tidur ya kalau di jalan ya. Kalau gua kan kayak dulu kan nggak punya supir gitu dan naik motor gitu. Jadi kayak gua di motor. Lu tau gak sih kalau orang naik motor tuh sering banget dialog sama diri dia sendiri. Kayak gimana? Lu suka dialog sama diri lu sendiri kalau lagi di motor, lagi pakai helm, ngomong sendiri aja. Enggak lah, dia nggak mau. Dia nggak bilang, pasti enggak tuh. Tio, enggak ada lu doang. Gue tuh suka ngomong sendiri kalau lagi di jalan gitu kayak apa? Kayak misalkan lagi di jalan gitu, naik motor gitu. Gila ya kalau naik motor gini tuh capek banget gitu. Tapi gue bersyukur karena di depan gue masih banyak orang-orang yang nggak naik motor terus marah-marah gitu. Gue secara sadar naik motor terus marah-marah gitu. Gitu. Iya. Gue bilang gue bersyukur kok gue naik motor masih nggak marah-marah gitu. Soalnya kalau semuanya marah-marah terus ntar kalau berantem siapa yang misahin gitu. Itu pikiran gue loh gitu. Terus kayak gue kadang-kadang itu dialog, gue sering dialog sama diri gue sendiri soalnya kalau naik motor tuh lebih fokus gitu kayak. Terus misalnya di belakang kolbak, misalnya kan gue pulang siaran malam nih gitu, atau enggak pulang mabok. Lo lagi mabok pulang gitu. Pulang gitu. Terus kayak kenapa gue suka banget kalau pulang subuh tuh lewat pasar. Karena itu tempat kita introspeksi. Karena banyak sekali kolbak sayur tuh yang... Kolbak tuh apa sih? Kolbak? Gerobak. Mobil bak. Mobil. Namanya Colt. Nama mobilnya Colt. Terus karena ada baknya jadi Colt. Oh, Colt bak. Iya, tahu. Colt. Ya. Tahu, gue pernah tahu. Iya. Teman-teman, tos dulu dong. Tapi itu nggak lazim kan? Colt bak itu nggak lazim kan? Bener nggak Dio? Nggak lazim kan? Nggak buat diomongin gitu kan? Nggak lazim buat orang kaya lo. Nggak, orang kan bilangnya mobil bak. Gue lagi naik motor belakang itu terus kayak, hidup gue berantakan banget nih kayak gini nih, ngapain sih gue nih hidup gitu. Terus gue di depan gue tuh ada ibu-ibu di atas sayur terus yang tidurnya tuh ngantuk-ngantuk gitu tuh sama lu. Iya. Itu kayak lu jadi bersyukur sama hidup lu. Iya gitu kayak, ya Allah, gue tadi dari mana ya gitu. Tapi lu berarti datang ke pasar itu dengan niat membanggakan diri lu dong. Bukan membanggakan diri. Ya untungnya gue gak gitu. Enggak jadi kayak mikirnya bukan kayak gitu deh. Jadi kayak mikirnya kayak emang semua orang tuh punya partnya masing-masing, nggak bisa diremehin gitu. Kayak kita nggak pernah tahu perjuangan dia. Iya gitu. Kalau misalnya gue nggak punya kerja kantoran gitu, gue nggak punya kerjaan kayak gini nih, nggak ngisi acara, terus nggak ada catering kan berarti. Nah kalau nggak ada catering, siapa yang makan ini sayur? Jauh banget ya ini lo ya. Iya. Nah gue tuh punya pemikiran gitu yang gue tuh sering muncul gitu. Yang kadang-kadang gue ngejelasin ke orang gimana ya gitu. Gue tuh bego di panggung tuh karena gue pengen murni ngehibur gitu. Lu tuh gak usah peduli sama hidup gue nih bro, santai bro gitu. Iya. Tapi kalau buat ngehibur lu, gue siap total kok gitu. Iya. Gue mau guling-gulingan, jadi tirek, jadi ular, burung kolibri.
baru tuh ntar ada di stand up ada. Brokoli Bri. Yang ini. Iya. Pokoknya gue udah ngelakuin semuanya. Brokoli. Yang ngisap nektar kan? Iya. Yang kelihatannya cuma badannya doang. Iya. Karena kepakan saya cepet banget tuh. Iya. Itu akan ada. Ada. Tahun depan. Pokoknya spesial show gue namanya Cintai Uusmu. Cintai Uusmu. Iya, kan yang kemarin kan Uus selalu salah. Yang ini Cintai Uusmu. Kenapa Uusmu? Usus maksudnya? Iya, Cintai Uusmu karena gue pengen cerita aja hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang selama ini ada di kepala gue dan apa ya? Nggak tahu stigma pelawak kan gitu, bego, tukang kawin, gitu. Emang apa ya kayak? Ya gue tuh bego gitu tuh karena emang tuntutannya gitu. Iya, gitu. gue paham sih. Maksudnya lo pengen nunjukin lo punya kedalaman kan? Maksudnya itu. Iya, kayak gue sebenarnya nggak mau ngejelasin ke orang ke situ, cuman karena banyak yang nyerang gue gitu dan gue ngerasa kayak ada yang harus gue jelaskan soal diri gue. Iya. Dan semakin gue jelaskan, orang semakin apaan sih lu gitu kayak. Ya gue bisa sabar kayak gini karena gue punya pemikiran ini gitu. Gue bisa nikahin bini gue karena gue punya pemikiran ini gitu. Gue punya sikap karena gue punya pemikiran ini gitu. Kalau lu ngerasa semua artis bego ya silakan, tapi jangan jadiin kayak semua artis itu patokannya Raffi Ahmad. Itu gue paling benci. Nggak semua orang pengen jadi Raffi Ahmad. Iya. Gitu gue nggak rela nih muka gue di dalam buku snack. Nggak bisa gue ngeliat itu gitu kayak. Enggak gitu loh bro. Muka gue di buku snack loh. Iya. Nah gue tuh nggak mampu melihat mengimajinasikan diri gue ke situ gitu. Iya, maksudnya patokan lo rela nggak relanya itu beda lah sama orang kan. Makanya lo jangan kotakin gua sama yang lain gitu kan. Iya gitu. Kalau gue tuh lebih suka dipuji bukan sama penonton yang cuma sekedar ngomong lucu gitu. Gue tuh suka banget ketika ada seniman nih yang gue respect nih gitu. Terus tiba-tiba kayak, weh si Bang nih gitu. Gue suka banget. Karena untuk menembus layer mereka itu sulit. Iya, paham. Untuk membuat seniman respect sama kita tuh itu sulit gitu. Iya. Jadi pas kalau ada orang biasa gitu, Bang Us lu lucu. Ya somehow someday juga bakal ada yang lebih lucu dari gue bilang gitu. Dan apakah omongan lu berarti buat gue? Berarti. Cuman ya udah gitu. Tapi kalau kayak JJ gitu, Jason Ranti gitu, tiba-tiba nyamperin gue gitu yang, J, gue dengerin lagu lu nih, weh nih Uus nih, bacotnya nih gitu, kayak gue langsung yang, ya Allah dia tahu gue lagi gitu. Untuk ditauin aja. Iya, Mbah Tejo gitu yang. Tejo. Ketemu gue kayak, yuk foto gitu kayak, wah nih gue seneng nih gue nih gitu. Mbak Tejo udah gue aja yang minta foto gitu. Bilang gitu. Karena gue respect sama lu gini. Foto gitu. Senang gitu. Untuk dicintai sama orang-orang yang awam itu sangat mudah gitu. Untuk dicintai sama orang-orang yang berpikiran kalau lu tuh adalah sebuah impact gitu. Sampai seorang seniman aja yang biasanya fokus dengan karyanya gitu. Fokus dengan apa yang dia kerjakan. Sampai ke distract gitu kayak, wih goblok juga nih orang gitu tuh kayak. Itu sulit loh. Itu dimensi yang berbeda soalnya gitu. Iya. Tapi lo banyak dapat filosofi hidup lo dari game juga nggak? Karena kan lo juga main game kan. Iya. Iya kan? Itu lo dapat dari situ. Iya. Karena lo terakhir lagi main Sekiro kan? Sekiro, Shadow Die Twice. Iya itu kan game-game susah kan. Kayak Dark Souls dan lain-lain dari From Software itu kan. Iya. Kenapa lo suka game-game yang kayak gitu? Maksudnya apa yang lo lihat dari RPG, dari yang kayak gitu? Ngaruh nggak? Game itu muncul berdasarkan realita. Apaan sih? Jangan ketawa dulu Radit. Apa ya? Terus? Game itu semua berdasarkan realita Radit. Realita. Terus? Sebutkan satu game dan saya bisa membuat itu menjadi realita. Satu game? Mario Bros. Radit. Apaan sih? Memulai dari Mario Bros. Iya Mario Bros. Itu soal bagaimana kesenjangan sosial Radit. Kesenjangan sosial apa? Seorang tukang pipa ingin menikahi seorang putri. Oh gitu ya. Oh. Makanya perjalanannya jauh bukan? Oh. Mungkin kalau Mario Bros kaya prosesnya cuma kayak dari pipa kerajaan ke kerajaan. Dedet gitu langsung nyampe. Iya. Tapi karena dia tukang pipa, dia mengawali harinya dari apa? Dari luar. Iya. Ngelawan jamur. Jamur itu apa? Coba narkoba, Radit. Oh iya.
Ketika lu dalam kondisi masyarakat bawah, narkoba itu sangat mudah untuk ditemukan kan? Iya. Pasnya dia kayak pengen makan terus jadi gede karena halu. Itu bukan. Kan jamur diinjak sama dia. Oh kan ada yang dimakan juga. Itu bunga. Oh itu bunga. Terus jadi ngeluarin api itu filosofinya apa? Enggak, jadi si api itu bunga yang muncul itu adalah keindahan yang lu dapat atau rewards yang lu dapat ketika lu sabar. Oh gitu. Karena itu enggak semua stage ada. Oh. Dan itu memudahkan lu. Iya. Itu adalah saat rezeki turun. Oh, jadi Mario Bros tuh ternyata filosofinya sedalam itu ya? Sedalam itu. Luar Terus, biasa ya. Dia melempar-lempar api kan? Iya, melempar api. Melempar-lempar api kayak gitu. Dan dia hidupnya itu jadi bisa lebih mudah. Karena dia melepaskan amarah dia. Bukan amarah. Oh, bukan, salah. Apa dong? Bukan. Kalau dia marah dari awal, dia bakal menyerah. Oh, gitu. Apaan sih nih, kayak nggak worth it lu princess gitu, pulang dia marah. Iya. Buat apa gue nyelam berenang-berenang, terus ngelompatin tangga yang nggak tahu tolaknya dari mana gitu. Nyundul bata gitu. Buat apa gitu? Iya. Kenapa? Dilepaskan pelan-pelan. Nggak, bukan dilepaskan. Jadi itu adalah rezeki dia dipakai buat bantu orang, tang gitu. Itu yang memudahkan rezeki lu lagi nantinya, bakal ketemu lagi si bunga-bunga ini lagi. Jadi game itu tuh ternyata filosofinya luar biasa. Dan lu tahu kenapa Mario Bros nggak bisa mundur? Kenapa? Karena dia keras kepala. Oh gitu. Makanya macam-macamin bata kan, dang. Iya. Kalau kepalanya nggak keras, batanya nggak pecah dong. Enggak. Iya ya. Enggak. Betul juga. Kalau Pokemon apa filosofinya? Pokemon bagaimana kita pengen semua hal yang lucu-lucu itu kita milikin. Oh. Jadi itu masalah soal Keserakahan. Dan bagaimana manusia pengen ngontrol sesuatu hal yang bukan miliknya gitu loh. Iya. Di evolusi apa itu? Kan berubah jadi. Ya, suatu saat lu kan misalnya lu nih, lu manusia lu dipasung di dalam kamar. Iya. Radit makan. Gitu. Lama-lama lu berubah kan? Iya. Jadi gitu. Iya enggak? Lu jadi Radit. Gitu. Iya kan? Iya. Cuman karena ini pasarnya anak kecil. Iya. Jadi dibuatnya kayak lebih bagus, lebih kuat gitu. Iya, benar juga ya. Iya. Terus ketika dia ketemu sama orang lain yang juga punya Pokemon, terus diadu Pokemon sama Pokemon, itu kayak, ada nilai apa itu? Bro, itu tuh kayak orang-orang kaya nih yang adu domba orang miskin, tau gak lu? Yang apa? Yang adu domba orang miskin. Ya. Iya. Ada orang kaya nih, industri TV nih. Oh, ini soal industri TV ya? Yeah. Oh iya, terus salah satu contohnya nih. Iya. Ini gue punya Sule nih, gitu. Oh jadi Sule? Iya kan? Iya terus. Net TV nih kan. Iya, Net TV. Terus tiba-tiba Trans7 bilang, nah, gue punya Ata. Oke, kita lihat aja sharingnya bagusan mana. Oh gitu. Diadu. Tapi dengan analogi lo berarti Sule sama Atta orang miskin dong. Kan lo bilang orang kaya orang miskin. Di mata yang punya perusahaan orang miskin bukan? Oh iya bener. Iya. Apalah kita ya. Iya. Kalau Sule yang kaya kan dia yang punya perusahaannya. Iya bener. Bener. Kita hanya pion-pion televisi. Karena yang dipunyai nama Net TV itu bukan sembarangan. Sule itu udah evolusi paling tingginya, udah ultimate-nya itu. Iya. Karena awalnya di OVJ tuh dia masih kayak Togepi itu apa? Ya. Oh yang ini Pokemon yang kecil yang udah setengah pakai telur gitu. Itu masih Togepi bro. Iya. Terus dia di Trans7 udah mulai siarnya bagus, udah mulai roadshow Trans7 tuh. Mulai gede lah gitu. Mulai gede kan gitu, udah mulai jadi evolusinya apa lagi? Terus jadi Pikachu. Pikachu tuh middle tuh. Dia bukan bawah banget, middle. Pikachu jadi Raichu. Jadi Raichu. Iya. Raichu-nya tuh udah di mana? Udah di net, udah bikin ini talk show gitu. Kalau Atta dia udah berevolusi belum dari? Gak mungkin dia mah batu. Dia nggak mungkin berevolusi dia. Geodut. Nggak, kalau dia mau berevolusi dia harus ngalahin semua apa yang sudah dilakukan sekarang, dan itu susah nggak bersihinnya. Iya. Karena ya udah punya BMW i8 ya udah gimana ya mungkin itu tujuan hidupnya dia itu ya udah. Iya. Nggak bisa evolusi udah mentok lagi. Ya. Ya udah mentok kayak Mewtwo. Atta tuh kayak Mewtwo. Oh Mewtwo udah ultimate. Dan yang paling kuat lagi. Udah paling kuat. Dan terakhir seperti itu kan dia dari keluarga orang kaya dan segala macam gitu, terus hidupnya baik-baik saja. Itu Mewtwo. Jadi bandingin orang sama Pokemon. Iya, itu Pokemon tuh itu based on itu. Jadi kayak luar biasa. Pokemon tuh kayak ngeliat, kayak gue nggak suka nih ngeliat kayak orang diadu domba kayak gini sama orang yang lebih besar nih, orang yang lebih berpengaruh gitu. Iya. Pokemon. Tapi lo masih bisa nikmatin main game. Lo udah punya anak. Masih bisa. Lo kerja, emang ada waktunya tapi. Ada. Oh ada. Dan apa itu rilis lo kah? Enjoyment lo atau? Karena gue selalu bilang ke bini gue,
bahagialah dengan hal-hal kecil. Jangan nunggu punya mobil dulu baru bahagia. Jangan nunggu punya baju baru dulu baru bahagia. Itu kayak berarti proses lu sebelum ngedapetin baju itu lu bisa ngejutekin orang. Iya. Ya kan? Kayak gue belum dapetin baju gue nih gitu. Gini, tar dulu ya gue lagi bad mood gitu, bisa kayak gitu gue. Tapi kalau gue maintain kebahagiaan gue tiap sejam nih, gue sejam yang bikin gue bahagia apa ya? Nge-tweet, gue nge-tweet. Oh, iya. Dalam sejam ini gue yang bisa gue bikin gue bahagia apa ya? Main game misalkan gitu, main PUBG gitu, atau main main sama Cio gitu, sejam tuh. Apalagi nih bikin gue good mood nih gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa melukai gue, dan seandainya udah melukai gue pun akan menembus dulu perisai good mood gue. Iya. Yang lo bikin dengan hal kecil tadi. Iya, gitu. Karena pada akhirnya adalah manusia itu seperti RPG. Naik level. No. Terus? Karena yang ada di kepala lu cuma soal naik level, Radit. Jadi seharusnya bagaimana upgrade rumah, naik level. Tapi lu esensinya. Esensi dari RPG yang hubungannya sama lu sama gua ini beda job. Gua itu tipikal swordsman. Gua sukanya di depan nih. Warrior. Strength gua kuat, vitality gua kuat, gua dicengin kuat gua. Kalau gua. Tapi agility kurang tuh, disuruh ngeles susah tuh gua. Iya. Lu ya usia, lu yang nge-tweet ini ya? Iya, gua tuh agility dia kurang tuh. Iya kan? Kalau lu Thief. Enggak. Terus lu bukan thief. Tapi apa? Lu ini. Gua feeling gua enggak enak. Blacksmith. Iya. Bahkan gua enggak berantem dong. Iya, kalau kepaksa. Bener kan? Bener kan? Bener juga iya sih. Kan? Gue nempa pedang. Iya. Apa? Iya. Lucknya tinggi. Lu terakhir dari keluarga orang punya. Emang blacksmith lucknya tinggi? Iya. Karena? Jadi kalau misalnya dia nempa barang, biar chance untuk berhasilnya lebih gede. Oh, yang gitu-gitunya, persentasenya. Iya, dia nggak peduli orang mau perang biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting lu beli senjata sama gue gitu. Lu tuh blacksmith. Ya kan? Gue ngasih amunisi dong. Iya. Bisa jadi sih. Iya. Bisa jadi gue blacksmith dan lo warrior karena salah satu dari konten ini ada yang bikin lo berperang. Yang hari ini. Ya bisa aja kan ada orang yang lu ngomongin Atta Pokemon gue gak suka kan, bisa aja kan, kita gak tahu. Iya. Itu dia blacksmith kan lu. Iya. Gue warrior. Kan kita gak pernah tahu media kan. Bener. Kan media bisa tiba-tiba yang dari gak ada apa-apa jadi apa-apa kan. Ya iya. Kayak makanya Atta dibandingkan dengan Pokemon, Uus apa kan pasti gitu kan. Ya gak apa-apa lah, bagus. Iya. Ya emang fakta kan. emang ngomongnya itu. Iya. Karena gue terakhir ngobrol bikin konten sama Deddy Kobuzir. Gue nanya YouTuber yang paling dia benci, dia bilang Baim Wong dengan kontennya yang ini. Dia nggak bilang Baim Wong gitu, tapi maksudnya nggak spesifik orangnya, persis kayak lo gitu. Dia nggak pernah benci sama orang, tapi bencinya nggak sukanya sama karya kan. Karyanya pas Baim Wong ngomongin ini gitu. Yeah. Nah, tapi media motongnya justru Deddy Kobuzir nggak suka sama Baim, padahal bukan itu konteksnya. Gitu. Pokoknya mah intinya kalau orang terlalu ngebelain gitu ya, suatu saat idolanya kenapa-napa, kena aib apa, tolong akuin ya gitu, jangan dibelain. Gitu aja sih, gue fair aja dong gitu kan. Iya, gitu. iya. Kita sih udah brengsek udah bilang nih kita nih gitu. Oke. Ya udah Us juga punya YouTube ya. Gue juga suka nonton tuh yang boring ya, botak keriting itu ya. Yeah. Terus sama ada yang lo nyanyi ya, sama itu yang kasih Jepang-Jepangan tuh. Backpack ya. Backpack. Iya. Yang sekarang ditiru oleh Meli editingnya udah mulai Jepang-Jepangan gitu. Oh gitu. Gue suka seneng tahu kayak gue tuh soalnya bikin itu buat ngetes nih gitu. Siapa yang niru? Ya gitu. Ya lo Emily lo. Yeah. Patrick tuh nanti Patrick nonton gimana? Iya, gak apa-apa biar introspeksi. Ya karena gue tuh bikin YouTube tuh karena gini Dit, gue tuh sering banget di industri tuh kayak Us bikin ide gitu. Tapi ide gue tuh gak didengar nih. Gue dimatiin gitu. Tapi ide gue dipakai. Dan gue sering denger lo cerita ke gue ya, maksudnya di luar ya, di backstage. Ya ini joke gue dipakai orang nih, gini. Bener kan? Bener kan? Ada acara apa gitu, terus lelucon lo dipakai temen kerja lo satu panggung. Terus tapi begitu punya dia lo pakai dia malah marah apa gimana sih? Enggak kan gue kan sering ngobrol gitu kan. Udah kalau mau pakai mah pakai apa aja, cuman bilang aja gitu. Oh, joke-nya. Bilang ke gua di belakang panggung juga nggak apa-apa gitu. Nggak harus kayak di depan panggung kayak sorry Us ini materi lu nggak usah gitu. Kayak Us gue kayaknya ada cocok nih, cuman boleh pakai materi lu nggak gitu. Fair, enak tuh. Tapi ternyata saat itu nggak.
Berkali-kali lagi. Udahlah. Ya udahlah ya. Nggak kayak apa, makanya kan gue kadang-kadang suka di Instagram gue kayak malas ngejokes, takut dijiplak gitu. Terus rame nggak? Kayak ya kalau yang udah nge-follow gue udah lama sih ya semangat ya bang ya gitu, kayak semangat ya bang ya gitu, jangan berhenti ngereceh lah apa segala macam gitu ya, karena gue ngerasa gitu karena figur gue ini tidak disukai orang, tapi jokes gue dipantengin orang-orang. Iya. Buat diambilin. Iya. Jadi pas saat gue jatuh tuh gue ngerasanya di tenis, jujur ya gue ya, ngerasa kayak banyak orang yang bisa tampil, ngerti nggak? Weh, si Us lagi turun nih, saatnya buat tampil dia dengan receh. Gue ini suuzon terburuk gue deh gitu, kayak gitu. Tapi ada dasarnya. Ada dasarnya. Maksudnya lo suuzon tapi lo punya dasar pemikiran kan? Punya, gitu. Kayak selama ini gue kayak ngerasa kok gue kalau ngejokes receh waktu gue zaman terkenal gue kayak susah ditanggepin orang gitu. Saat gue nggak ada, orang-orang pada ngereceh gitu, kayak ini sih emang lu nya aja gitu, kayak emang semua itu harus sempurna gitu, kayak secara public figurnya juga dicintai gitu, terus juga ngejokesnya juga lucu, rumah tangga harmonis, istrinya tidak terbuka auratnya, anaknya sudah bisa logaritma dari umur 4 tahun. Oh, logaritma dari umur 4 tahun. Iya, terus juga orang tuanya juga ternyata owner dari sebuah perusahaan, terus juga mertuanya juga ternyata adalah seorang ibu-ibu yang dipandang di dalam kompleknya. Pembantunya anggota DPR. Masih berguna pembantu dong. Pembantu tahu kapan tidur. Wadaw. Iya. Masa pembantu lagi nyetrika gitu. Masa? Ya kan? Gak pernah kan? Gak pernah. Pembantu lebih respect, bro. Iya. Terus mungkin juga rumahnya tuh harus yang siap syuting kapan aja, angle-angle cahaya rumahnya. Jadi kapan suatu hari Instagramable. Iya, kayak Kak ada ini kita punya produk nih tapi syutingnya di rumah kakak aja gitu, siap buat syuting gitu. Terus siap dengan meja-meja kosong yang bisa ditaruh produk gitu. Terus juga kayak di sosial media tuh dia selalu menunjukkan kalau dirinya itu bukan siapa-siapa gitu. Tapi liburannya di Maldives. Terus Paris, gitu. Terus foto sama mobil tapi captionnya motivasi. Iya gitu. Iya. Terus lagi rame apa berkunjung ke tempat itu. Ada orang lagi diramein apa bersama dengan orang itu gitu ya. Iya. Orang kena kasus ikut ngebully gitu. Itu tuh sebenarnya tidak baik loh untuk gitu nyeramahin gitu. Terus kayak apalagi Radit mungkin ada masukan lagi? Ya begitu. Iya. Terus juga udah kepanjangan udah. Ya udah pokoknya subscribe Uus juga. Uus juga punya channel dan nanti ada special show tapi masih tahun depan. Masih tahun depan sih, Cintai Uusmu. Oke, jadi lihat aja di Instagram. Thank you ya Uus ya. Ya kalau misalnya ada yang pengen datang dan melihat kejujuran yang lebih menyakitkan dibanding ini, mari datang ke tempat saya show. Oh nanti pas spesial. Pokoknya intinya adalah semua harganya sama, semua tiketnya sama. Oh nggak pakai kelas-kelasan. Nggak pakai kelas-kelasan. Karena kita apa? Karena gue pengen kayak gitu aja, kayak ya, fair gitu. Fair aja gitu. Dan di awal show biasanya gue suruh bisa tukar duduk. Kalau misalnya teman lu jauh gitu, lu biar jadi misalnya gue nggak lucu, gue masih banyak pembelaan lah gitu. Oh lu udah duduk sama temen lu gitu. Lu udah duduk enak pengen lucu gitu. Iya. Masih gitu. Oke. Makasih ya Us ya. Sama-sama. Thank you ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.